Pernah nggak sih lo ngerasa kalau orang yang suka bohong justru lebih cepat naik jabatan? Orang yang tega memanfaatkan orang lain malah bisnisnya makin besar. Sedangkan orang yang jujur, kerja keras dan selalu berusaha berbuat baik justru sering dimanfaatin, diabaikan atau kalah bersaing. Kalau dipikir-pikir, hidup memang kadang terasa nggak adil. Dari situ muncul satu pertanyaan yang mungkin pernah terlintas di kepala banyak orang. Apa jangan-jangan kalau mau sukses, memang harus jadi orang jahat? Kalau jawabannya iya, lalu buat apa kita diajarkan untuk selalu jujur, menjaga integritas, dan memperlakukan orang lain dengan baik? Apakah semua itu cuma membuat kita tertinggal? Atau jangan-jangan selama ini kita salah memahami apa yang sebenarnya membuat seseorang berhasil? Psikologi ternyata punya jawaban yang jauh lebih menarik. Setelah memahami cara kerja pikiran manusia, lo mungkin akan sadar kalau selama ini kita terlalu cepat menyalahkan sifat buruk seseorang. Padahal yang membuat mereka berhasil belum tentu kejahatannya. Coba bayangkan ada dua orang yang bekerja di perusahaan yang sama. Orang pertama dikenal sebagai sosok yang rajin. Dia datang lebih pagi, pulang lebih malam, dan kalau ada teman yang kesulitan, dia selalu siap membantu. Semua orang menyukai sikapnya. Lalu ada orang kedua. Dia lebih berani berbicara, percaya diri, nggak takut berbeda pendapat, dan kalau melihat peluang, dia langsung mengambilnya. Kadang caranya terlihat terlalu ambisius. Bahkan ada beberapa orang yang menganggapnya egois. Beberapa tahun berlalu, dan ternyata orang kedua lebih dulu mendapatkan promosi. Melihat kejadian seperti itu, kebanyakan orang langsung menarik kesimpulan. Tuh kan, dunia memang lebih menghargai orang yang licik. Masalahnya, kesimpulan itu terlalu sederhana. Karena yang sering membawa seseorang menuju kesuksesan bukan selalu sifat buruknya, melainkan kemampuan yang kebetulan lebih sering dimiliki oleh orang-orang seperti itu. Dan kalau kita gagal membedakan keduanya, kita akan terus percaya bahwa satu-satunya cara untuk berhasil adalah menjadi orang yang lebih jahat. Padahal belum tentu. Dalam psikologi ada sebuah konsep yang cukup terkenal. Namanya Dark Triad. Konsep ini menggambarkan 3 kecenderungan kepribadian yang sering ditemukan pada orang-orang yang sangat ambisius. Yang pertama adalah narsisme, yaitu rasa percaya diri yang sangat tinggi, bahkan kadang berlebihan. Yang kedua adalah Machiavellianisme, yaitu kemampuan membaca situasi dan memengaruhi orang lain demi mencapai tujuan. Dan yang ketiga adalah psikopati, dalam kadar tertentu, yaitu kemampuan mengambil keputusan sulit tanpa terlalu dipengaruhi rasa bersalah atau emosi. Mendengar 3 sifat itu, banyak orang langsung berpikir kalau semuanya pasti buruk, padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Karena beberapa karakteristik di dalamnya justru bisa menjadi keuntungan dalam situasi tertentu. Misalnya rasa percaya diri. Saat banyak orang masih sibuk bertanya, kalau gagal gimana? Kalau ternyata salah gimana? Kalau nanti orang lain menilai gue gimana? Orang yang sangat percaya diri biasanya sudah lebih dulu bertindak. Bukan karena dia lebih pintar, belum tentu juga lebih berbakat. Dia hanya lebih cepat mengambil keputusan. Hal seperti ini sering terjadi dalam dunia kerja. Bayangkan, ada proyek besar yang bisa mengubah karir seseorang. Banyak orang sebenarnya mampu mengerjakannya, tetapi mereka memilih diam karena merasa belum cukup siap. Sebaliknya, ada satu orang yang langsung berkata, "Saya siap." Apakah dia pasti orang yang paling kompeten? Belum tentu. Tetapi keberaniannya membuat orang lain melihatnya sebagai sosok yang pantas diberi kesempatan. Dan seringkali kesempatan itulah yang akhirnya membuka pintu menuju kesuksesan. Hal yang sama juga berlaku dalam dunia bisnis. Ada orang yang punya ide bagus selama bertahun-tahun. Dia terus menyempurnakan rencananya, terus menunggu waktu yang tepat, dan terus mencari kepastian. Sementara itu, orang lain dengan ide yang bahkan belum sesempurna itu sudah lebih dulu memulai. Dia belajar sambil berjalan, melakukan kesalahan, memperbaikinya, lalu mencoba lagi. Pada akhirnya bukan karena idenya lebih hebat, tetapi karena dia lebih dulu bergerak. Disinilah banyak orang mulai salah paham. Mereka melihat hasil akhirnya, lalu mengira yang membuat orang itu sukses adalah sifat jahatnya. Padahal belum tentu begitu. Coba bayangkan sebuah pisau. Di tangan seorang koki, pisau digunakan untuk memasak makanan yang bisa dinikmati banyak orang. Tapi di tangan seorang penjahat, pisau yang sama bisa digunakan untuk melukai orang lain. Masalahnya bukan ada di pisaunya, melainkan di tangan siapa alat itu digunakan. Begitu juga dengan rasa percaya diri, kemampuan memengaruhi orang lain, atau ketegasan. Semuanya hanyalah alat. Kalau digunakan untuk menipu, itu manipulasi. Kalau digunakan untuk menyampaikan ide dengan jujur, itu komunikasi.
Kalau digunakan untuk merasa lebih hebat daripada semua orang, itu kesombongan. Tetapi kalau digunakan untuk berani mengambil peluang yang memang layak diperjuangkan, itu adalah kepercayaan diri yang sehat. Jadi mungkin selama ini kita salah melihat hubungan antara kejahatan dan kesuksesan. Bukan karena orang jahat memiliki kemampuan yang tidak dimiliki orang baik. Yang sering terjadi justru sebaliknya. Orang baik sebenarnya memiliki kemampuan yang sama. Tetapi mereka lebih sering menahan dirinya sendiri karena takut dianggap egois. Takut mengecewakan orang lain, takut gagal, atau takut dinilai buruk. Tanpa sadar, ketakutan itu membuat mereka kehilangan banyak peluang. Lalu muncul pertanyaan yang jauh lebih penting. Kalau begitu, kenapa justru banyak orang baik yang bekerja lebih keras tetapi tetap sering kalah bersaing? Dan ternyata, jawabannya bukan karena mereka terlalu baik, melainkan karena mereka salah memahami arti menjadi orang baik. Kalau dipikir-pikir, mungkin masalahnya bukan karena orang jahat terlalu kuat. Bisa jadi, orang baik justru terlalu sering menahan dirinya sendiri. Sejak kecil kita diajarkan untuk menjadi baik, membantu orang lain, mengalah, dan mengutamakan kepentingan bersama. Semua itu adalah nilai yang positif. Masalahnya, banyak orang tumbuh dengan keyakinan bahwa menjadi baik berarti harus selalu berkata iya, tidak boleh mengecewakan siapapun, dan harus terus mengorbankan diri sendiri. Padahal itu bukan kebaikan, itu adalah tidak memiliki batasan. Bayangkan sebuah rumah tanpa pagar. Bukan berarti semua orang yang datang berniat buruk, tetapi cepat atau lambat akan selalu ada orang yang masuk terlalu jauh karena tidak ada batas yang menghentikan mereka. Hal yang sama juga terjadi dalam kehidupan. Kalau lo terus berkata iya pada setiap permintaan, selalu mengalah, dan selalu mengutamakan orang lain, lama-kelamaan orang akan menganggap itu sebagai sesuatu yang wajar. Mereka berhenti melihatnya sebagai kebaikan dan mulai menganggapnya sebagai kewajiban. Mungkin lo juga pernah mengalami hal seperti ini. Lo membantu seseorang berkali-kali. Lo meluangkan waktu saat dia sedang kesulitan. Lo mendukungnya ketika semua orang meninggalkannya. Bahkan mungkin lo rela mengorbankan kepentingan sendiri. Tetapi begitu suatu hari lo membutuhkan bantuan, orang itu justru menghilang. Rasanya menyakitkan. Bukan karena lo mengharapkan balasan yang besar, tetapi karena lo berharap ada rasa saling menghargai. Disinilah banyak orang mulai berubah. Awalnya mereka hanya ingin menjadi orang baik, tetapi setelah terlalu sering kecewa, mereka mulai berpikir, mungkin memang harus jadi orang jahat supaya nggak terus diinjak. Padahal masalahnya bukan karena mereka terlalu baik, masalahnya karena mereka tidak pernah belajar menjaga dirinya sendiri. Ada perbedaan yang sangat besar antara menjadi orang baik dan menjadi orang yang bijak. Orang baik memberi hampir semua yang dia punya, tetapi orang yang bijak tahu kapan harus memberi, kepada siapa harus memberi, dan kapan dia harus berhenti. Bayangkan kalau lo terus menuangkan air ke gelas orang lain, sementara gelas milik lo sendiri perlahan menjadi kosong. Cepat atau lambat, lo juga akan kehabisan. Dan ketika itu terjadi, lo mulai menyalahkan dunia. Padahal yang perlu diubah bukan niat baiknya, melainkan caranya. Menjadi baik bukan berarti membiarkan semua orang melewati batas. Karena orang yang benar-benar baik juga tahu bagaimana menjaga dirinya sendiri. Sekarang coba kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Kalau diperhatikan lebih dalam, banyak sifat yang selama ini kita anggap sebagai sifat jahat, sebenarnya hanyalah kemampuan yang bersifat netral. Yang menentukan hasil akhirnya adalah bagaimana kemampuan itu digunakan. Contohnya rasa percaya diri. Kalau berlebihan, rasa percaya diri bisa berubah menjadi kesombongan. Tetapi kalau seseorang sama sekali tidak memiliki rasa percaya diri, dia juga tidak akan pernah berani mengambil peluang. Begitu juga kemampuan memengaruhi orang lain. Kalau digunakan untuk menipu, itu adalah manipulasi. Tetapi kalau digunakan untuk menjelaskan ide, membangun kepercayaan, atau menginspirasi orang lain dengan jujur, itu adalah komunikasi. Begitu juga dengan ketegasan. Seringkali orang menganggap seseorang yang tegas berarti tidak punya empati, padahal belum tentu. Bayangkan seorang pemimpin perusahaan yang harus mengambil keputusan sulit. Kalau setiap keputusan hanya didasarkan pada rasa kasihan, mungkin satu orang bisa diselamatkan. Tetapi kalau keputusan itu membuat perusahaan bangkrut, puluhan bahkan ratusan orang lain justru kehilangan pekerjaan. Atau bayangkan seorang dokter yang harus mengamputasi kaki pasien. Sekilas terdengar kejam, tetapi justru keputusan itulah yang menyelamatkan nyawanya. Artinya, ketegasan bukanlah lawan dari kebaikan,
Kadang ketegasan adalah bentuk tanggung jawab yang lebih besar. Disinilah kita sering keliru. Kita terlalu fokus pada perilaku buruk seseorang, sampai lupa melihat kemampuan yang sebenarnya membuat mereka berkembang. Kita bisa belajar menjadi lebih percaya diri tanpa menjadi sombong. Kita bisa belajar menjadi lebih tegas tanpa menjadi kasar. Kita bisa belajar memengaruhi orang lain tanpa harus memanipulasi mereka. Dan kita bisa belajar mengatakan tidak tanpa harus merasa bersalah. Karena pada akhirnya, yang membuat seseorang berhasil bukanlah kejahatannya, melainkan keberanian mengambil peluang, kemampuan mengambil keputusan, dan keberanian bertindak ketika orang lain masih sibuk menunggu waktu yang terasa sempurna. Jadi, apakah orang jahat lebih mudah sukses? Jawabannya, kadang memang terlihat seperti itu, tetapi bukan karena kejahatannya. Yang sering membuat mereka unggul adalah keberanian mengambil keputusan, rasa percaya diri, kemampuan melihat peluang lebih cepat, dan keberanian menghadapi risiko yang dihindari banyak orang. Kabar baiknya, semua kemampuan itu juga bisa dipelajari tanpa harus kehilangan integritas. Karena kesuksesan yang dibangun di atas kebohongan mungkin bisa membawa seseorang naik lebih cepat, tetapi kesuksesan yang dibangun di atas kepercayaan akan bertahan jauh lebih lama. Uang bisa dicari lagi, jabatan bisa didapat lagi, bisnis bisa dibangun lagi, tetapi kepercayaan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dibangun dan bisa hancur hanya karena satu keputusan yang salah. Mungkin karena itulah pertanyaan yang seharusnya kita ajukan bukan lagi gimana caranya jadi orang jahat supaya sukses, melainkan gimana caranya menjadi pribadi yang berani mengambil peluang, berani berkata tidak saat diperlukan, tetap tegas ketika harus membuat keputusan, tetapi tanpa kehilangan nilai yang membuat kita tetap bisa menghargai diri sendiri dan dipercaya oleh orang lain. Karena menurut gue, disitulah letak kedewasaan yang sebenarnya. Bukan menjadi orang yang paling keras, bukan juga menjadi orang yang paling lembut, melainkan menjadi orang yang tahu kapan harus berempati, kapan harus tegas, dan kapan harus melangkah maju tanpa mengorbankan prinsip yang selama ini membuat dirinya layak dipercaya. Kalau lo suka pembahasan psikologi seperti ini, jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan video berikutnya. Dan sekarang, gue penasaran, menurut lo, apakah dunia memang lebih menguntungkan orang jahat atau sebenarnya kita hanya salah memahami apa yang membuat seseorang berhasil? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya.